Puji Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu kita sudah menangkan bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita ada hari ini semua karena pertolongan Tuhan yang besar. Maka hari ini kita khususkan, kita mau memuji dan berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dan bersuka cita, kita mau bawa segenap hidup kita hari ini, biar benar-benar Tuhan hadir di sini. Kita menikmati hadiratnya dan Dia menikmati pujian kita hari ini. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kasih setiamu besar atas hidup kami. Dan pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur, sebab kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, berapa banyak kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, kami datang hadir di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami rindu datang beribadah, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu datang bersekutu dengan Engkau pagi hari ini ya Roh Kudus. Sebab itu kami serahkan jalannya ibadah raya kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan hingga selesainya, biar semuanya berjalan dalam kendalinya Allah Roh Kudus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan setiap sidang jemaat yang hadir pagi hari ini, semuanya diurapi dan dikuduskan dan dilayakkan oleh kuat kuasa darah-Mu. Sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami benar-benar berjumpa dengan Engkau masing-masing pribadi. Hidup kami tidak sama ketika kami datang, tetapi kami percaya dengan iman kami akan pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami persiapkan hati dan pikiran kami di tempat ini. Segala intimidasi kuasa kegelapan yang tidak berasal dari Tuhan, setiap roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami bersatu hati, kami tekik, tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya di tempat ini hanya ada otoritas kuat kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini kami aman bersama dengan Tuhan. Roh kami bebas untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami akan segera buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, selamat tahun baru semuanya yang mungkin baru berjumpa hari ini. Kita bersyukur begitu baik Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pertemukan kita di tahun 2023. Semua karena anugerahnya Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini, selamat bergabung untuk kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Kita mau datang bawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik pada Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tanganmu yang mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari tutup mata jasmani. Begitu banyak hal yang sudah kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita percaya tahun 2023 adalah tahun berkat, adalah tahun anugerah Tuhan, adalah tahun kasih karunia Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih
kesungguhan hati. Bukan hanya sekedar pujian Bapak Ibu. Kami berkata sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan.
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu yang luar biasa. Kasih seorang sahabat yang rela mengorbankan nyawanya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu, keberkenan atas Yesus. Ayah kami. Terima kasih Bapa. Dan lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Siap puji Tuhan. Kurang semangat kayaknya. Siap puji Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah. Tuhan kita maha besar. Dia Raja kita. Raja di atas segala.
Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada kita semua jemaat Tuhan yang berhadir pada siang hari ini, berkat pertolongan Tuhan kita boleh jumpa satu dengan yang lain. Amin. Saya ucapkan selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi jemaat Tuhan yang baru berjumpa, berkumpul lagi dengan keluarga Cornerstone. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kita percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Dan tidak terasa sisa 33 hari lagi kita puasa. Puji Tuhan. Dan ini masuk di hari yang ke-7 dalam penyangkalan diri di hari 40 hari seri. Dan saya percaya selalu ada kekuatan baru daripada Tuhan. Amin. Saya menangkap satu kalimat dari Ibu Gembala kemarin dalam khotbahnya di lain altar. Dia bilang begini, terkadang kita manusia lalu minta sama Tuhan itu kadang-kadang tidak hitung-hitungan. Jadi saya bilang begini, terkadang manusia minta sama Tuhan tidak tahu diri. Kenapa? Karena kita minta yang pokoknya Tuhan, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Apalagi tahun 2023 Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Saya tidak mau tahu Tuhan. Yang saya tahu itu harus ada. Terkadang kita memaksa Tuhan, terkadang kita minta sama Tuhan tanpa kita hitung-hitung dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan bilang dia balikan? Bagaimana kalau saya minta sama kamu sekarang? Apakah kita sanggup untuk melakukannya? Apakah kita siap untuk melakukannya? Jadilah kita seorang anak Tuhan yang tahu menempatkan diri kita dalam situasi dan kondisi apapun.
Taulah kita sebagai anak Tuhan menempatkan posisi kita sebagai seorang anak yang hanya tahu minta sama Tuhan. Urusan mau dikasih atau tidak, itu urusan Tuhan. Tuhan mau beri atau tidak, itu urusan Tuhan. Tuhan mau jawab atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang menjadi bagian kita hanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya di tahun ini saya sangat mengharapkan all things new kepada seluruh jemaat Cornerstone. Dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari hati kita, dari cara pandang kita, dari prinsip-prinsip hidup kita, semua harus dibaharui. Amin. Bagaimana kita harus dibaharui? Yaitu di dalam Kristus. Seperti pembahasan kita 2 minggu lalu. Orang yang mau hidup baru, dia harus berada di dalam Kristus. Jangan kita berkata kita hidup baru, tapi kita tidak ada di dalam Kristus. Itu sama dengan nol besar. Itu omong kosong belaka. Jadilah manusia yang hidup di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru, harus hidup di dalam Kristus. Itulah sebabnya di bagian ini, bagian 3, kita akan kembali membahas tentang kehidupan yang baru. Yang saya ambil dalam Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 8. Perhatikan firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kelahiran baru. Terjadi percakapan antara Yesus dan Nikodemus, kebutuhan akan kelahiran kembali. Kita lihat ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi ini cukup menarik. Kenapa? Karena ada seorang yang cukup terpandang, yang cukup pandai, yang cukup terhormat, yang cukup disegani pada masa itu, bernama seorang Nikodemus. Yang menarik adalah dia begitu tertarik dengan sosok yang bernama Yesus. Nikodemus begitu tertarik dengan orang yang cukup menggoncangkan Israel pada waktu itu. Kalau hari ini mungkin dikatakan cukup viral pada waktu itu. Seorang yang bernama Yesus. Jadi Nikodemus adalah sedikit dari golongan Farisi, ahli Taurat, dan anggota majelis Sanhedrin yang terhormat, yang tertarik kepada ajaran Yesus. Seorang Farisi adalah orang yang terdidik, seorang cendekiawan. Kita harus perlu garis bawahi bahwa Nikodemus orang yang pintar. Apa yang membuat Nikodemus cukup tertarik dengan Yesus? Ia juga memimpin agama Yahudi. Dengan demikian pengetahuan
kesalehan, atau bisa saya tambahkan ilmu agama Nikodemus tidak perlu lagi diragukan. Kita lihat ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Kita perhatikan, Nikodemus menyapa Yesus dengan kata Rabi. Jadi, waktu Nikodemus cukup tertarik dengan pribadi Yesus, dia mengambil kesempatan pada waktu malam. Dia cari Yesus dan dia bertemu. Ketika dia bertemu Yesus, ada satu yang menarik dengan sebutan Rabi. Jadi kata Rabi ini menunjukkan satu penghormatan. Kalau kita mau bayangkan, Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Seharusnya ketika dia memanggil dengan sebutan Rabi, tentunya dia sudah tahu menempatkan dirinya bahwa yang dia berhadapkan ini, bahwa waktu dia berhadapan dengan Yesus, Nikodemus sadar Yesus adalah anak Allah. Amin. Kenapa? Karena di sini dinyatakan tadi, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Secara tidak langsung, Nikodemus, orang yang terhormat sebagai pemimpin agama Yahudi, dia begitu menghormati dan dia mengakui bahwa Yesus disertai oleh kuasa-kuasa yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang menarik di sini. Kenapa Nikodemus dia datang pada waktu malam hari? Jadi di sini dikatakan dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Mungkin ini adalah waktu yang paling tepat. Kita ketahui bersama, di zaman pada waktu itu, orang-orang pasti sangat menaruh perhatian khusus kepada Nikodemus. Dan Yesus pada waktu itu, ahli-ahli Taurat begitu mencari-cari kesalahan Yesus. Kenapa? Karena secara tidak langsung, Yesus mulai mengajar kepada ahli-ahli Taurat. Secara tidak langsung, Yesus mulai menyerang kepada ahli-ahli Taurat. Karena segala pengajaran-pengajaran mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga Nikodemus yang termasuk dalam golongan ahli Farisi pada waktu itu, barangkali dia mengambil momen pada malam hari agar supaya teman-teman ahli Farisi yang lain tidak melihat Nikodemus dan tidak memusuhi dia pada waktu itu. Nampaknya Nikodemus benar-benar tertarik oleh sifat dan pengajaran Yesus Kristus. Tapi dia takut ketahuan kepada rekan sesama Farisi. Jadi Nikodemus, kalau orang Manado bilang, dia selalu kira ini Yesus. Setiap dia berkata-kata, Nikodemus begitu tertarik. Setiap Yesus mengadakan mujizat, Nikodemus begitu tertarik. Bahkan tertarik dengan sifat dan pengajaran Yesus. Jadi secara jujur Nikodemus mengungkapkan atau menyingkapkan suatu keterbukaan agar dia juga dapat dilayani oleh Yesus. Saya merasa bahwa pertemuan Yesus dan Nikodemus ini adalah pertemuan yang spesial. Kenapa? Karena Nikodemus adalah orang yang terhormat, sedangkan Yesus adalah orang yang dihormati. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan di mana Nikodemus mulai diubahkan. Amin. Seorang yang pandai mencari Yesus. Seorang yang begitu cendekiawan, dia cari Yesus. Karena mungkin Nikodemus merasa ada yang aneh dalam pengajarannya selama ini. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, dia berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan pernyataan ini pasti menimbulkan pertanyaan yang besar kepada seorang yang pandai, seorang cendekiawan
seorang ahli agama yang bernama Nikodemus. Ketika Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Waktu Nikodemus bertanya kepada Yesus, Yesus mengajukan syarat bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Mari kita melihat apa makna dari dilahirkan kembali. Jadi kata dilahirkan kembali ada dua penafsiran. Yang pertama, seseorang harus menjalani kehidupan baru. Kelahiran merupakan permulaan hidup. Lahir kembali berarti memulai hidup baru dalam satu fondasi pengajaran Kristus. Amin. Ada begitu banyak orang Kristen tapi tidak mengalami pertumbuhan. Dia boleh klaim dirinya Kristen, tapi waktu ada persoalan dia gampang menyerah. Dia menyebut dirinya sebagai Kristen. Waktu ada orang menghina dia mulai tersinggung. Dia menyebut dirinya Kristen, tetapi dia tidak begitu tertanam dengan kuat di dalam pengajaran atau fondasi Kristus. Ketika makna dilahirkan kembali, berarti kita memulai hidup baru dalam satu fondasi, yaitu pengajaran kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan heran jika ada orang Kristen suka cerita kekurangan orang lain. Jangan heran kalau orang datang ke gereja jadi juri. Dia mulai nilai itu ibu pakai baju, dia mulai nilai itu bapak punya celana, dia mulai nilai itu ibu punya parfum, dia mulai nilai segala sesuatu yang berbentuk dalam diri orang lain. Dia mulai bilang itu ibu perambut sana, aduh, belum dibondi. Aduh. Dia mulai lihat itu bapak, dia pegas, sesempit rumah kita. Padahal puasa ini 1 minggu. Kita mulai menceritakan keburukan orang lain. Datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari kesalahan orang lain. Saya mau berkata, ini bukan fondasi yang benar. Jika Kristus datang pada kali yang kedua, jika kita tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan, jangan berharap kita akan dipanggil masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jika kita tujuannya datang ke gereja cuma lihat kekurangan dari para pelayan Tuhan, itu WL tahu. Mau bagi pilih kita boleh. Kita tahu dia itu. Kalau itu saya tidak keluar dulu di suara. Singas apa itu? Kita mulai mencari kesalahan orang, sehingga kita tidak fokus pada hadirat Tuhan, sehingga kita tidak fokus pada perkenanan Tuhan. Kita cuma fokus kepada apa yang kelihatan. Kita lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Itulah sebabnya biarlah melalui momen puasa 40 hari seri ini kita dapat merubah kehidupan kita. Kita mulai membongkar kembali fondasi. Mungkin kalau kemarin itu salah, kita mulai topi kembali, kita mulai bongkar kembali, dan kita mulai bangun kembali fondasi dalam pengajaran yang benar. Amin. Jadi waktu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin kita so tua, apakah saya mau masuk ke dalam rahim ibu saya kembali? Tidak mungkin. Tapi Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Ada begitu banyak tembok-tembok yang terbangun, tembok-tembok yang mulai diciptakan oleh manusia, sehingga merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya tidak perlu ditegur. Saya mau berkata, kalau fondasi itu salah, belum terlambat untuk kita bongkar. Amin. Kita belajar dari Nikodemus, orang yang pintar beragama, tetapi dia tidak pintar hidup dalam kebenaran. Perhatikan, ada begitu banyak hari-hari ini orang ahli-ahli teolog, doktor, master, sarjana, bahkan lain sebagainya, yang menganggap firman Tuhan itu
hanya sebagai ilmu, tapi tidak dia hidupi sebagai kebenaran. Kalau itu hanya sekedar ilmu, itu hanya akan habis dalam otak saja, tapi tidak dihidupi. Amin. Tetapi kalau kita melandaskan atau menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan sebagai suatu kebenaran yang dapat merubah hidup kita, itu baru luar biasa. Bukan berarti kita tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak, itu juga salah. Tentunya harus benar-benar diimbangi. Seorang Nikodemus, dia pandai, dia pintar, dia seorang yang terhormat, tapi dia bingung dengan pernyataan Yesus. Ketika Yesus berkata, harus dilahirkan kembali. Kita lihat tafsiran yang kedua. Dilahirkan kembali adalah seseorang yang dilahirkan baru. Perhatikan, mempunyai kodrat yang baru, prinsip hidup yang baru, perasaan-perasaan yang baru, dan tujuan-tujuan yang baru. Tentunya tujuan-tujuan ini semua harus ke arah Kristus. Amin. Kalau seandainya kita berkata, saya orang Kristen, tapi prinsip hidup kita boleh nggak bikin tersinggung yang lain, tapi jangan coba-coba saya. Karena belum tahu saya di kampung. Bicara di kampung, nggak ada tahu kita ada bawaan nenek punya. Nggak mau coba. Dari kampung datang, woi, apalagi anak-anak sekolah Alkitab biasa kalau baru-baru awal itu. Rasa saudara paling bercanda. Jangan kita berkata kita hidup di dalam Kristus, tapi perasaan-perasaan kita gampang tersinggung. Masalah tersinggung ini adalah punya apa-apa. Pasti WA, pasti dihapus. Mari tidak ada di sini. Di bawah 12 tahun atas, sini tidak ada. Jangan gampang tersinggung. Barangkali gembala dapat lupa, atau mungkin karena banyak orang yang sempat jabat tangan. Gembala hitam di air baru sempat begini, tidak mau baca batangan itu. Gampang mesti jangan. Amin. Dan tujuan kita juga harus ke arah Kristus. Jadi dalam setiap dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, coba kita mulai berubah dan kita menyadari bahwa pekerjaan yang Tuhan kasih hari ini itu supaya kita boleh jadi berkat. Amin. Bahwa fasilitas yang hari ini Tuhan percayakan, bahwa posisi jabatan yang Tuhan percayakan hari ini, kita harus sadari bahwa kita harus jadi berkat di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Tujuan kita bukan hanya cari kerja, dapat uang, makan, bertahan hidup dan lain sebagainya. No, tidak hanya sampai di situ. Tetapi di tahun 2023 all things new. Tujuan-tujuan kita pun harus mengarah kepada Kristus. Dalam setiap hal yang apa yang kita mau perbuat, mari kita mau kerjakan seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma kumpul harta di dunia, tapi kita lupa sebenarnya harta di sorga yang sebenarnya yang harus kita kejar, yang harus sebenarnya kita kumpul. Karena harta di dunia ini semua akan binasa, semua akan lenyap. Kalau hari ini posisimu luar biasa, hari ini posisimu bagus, puji Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai alat untuk engkau menyombongkan diri, jangan. Tapi jadikan itu menjadi tujuan-tujuan yang baru, semua ke arah Kristus. Amin. Masih ayat yang ketiga ini, bos. Masih ada 5 ayat lagi. Melalui kelahiran pertama, manusia itu cemar dan terbentuk dalam dosa dan kejahatan. Makanya Yesus tadi berkata, harus dilahirkan kembali. Apakah ketika dilahirkan kembali tidak ada dosa? Tidak.
tetap kita berjuang. Jatuh bangun, kita mempertahankan kebenaran. Jatuh bangun, kita mempertahankan kesucian dalam hidup kita. Jatuh bangun, disinggung di perasaan, disinggung di fisik, disinggung di mana-mana. Kita harus bertahan. Manusia harus mengalami kelahiran kedua. Jiwa yang dibentuk dan dihidupkan kembali menjadi baru oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dibentuk kembali, diperbaharui kembali oleh Roh Kudus, biar orang mau singgung bagaimana, orang tetap akan sukacita. Kurang gitu, amin. Amin. Biar mau tersinggung, biar cinta ditolak, tetap sukacita. Haleluya, anak muda. Aduh, anak muda besar, lupa kurang. Tadi malam orang habis ketemu dengan Yud. Jadi saya bilang, Yud, boleh mau dijin loh? Boleh. Dan kalau nggak ada suka, macam begini, cinta segitiga ini ceritanya. Ini suka ini. Ini tidak suka ini, dia suka ini. Nah, ketika ini ini tadi, jadi sudah mulai kecil hati, sudah mau baca firman Tuhan, sudah mau datang doa, ditanya tiap enggak. Siapa datang? Tidak apa-apa, maaf. Saya sih gara-gara yang ini, suka ini. Saya mau berkata, tetap sukacita sekalipun cinta. Gimana anak muda? Amin. Puji Tuhan. Dia itu kalau ada DP ketawa semulai aneh, so dia itu. Tapi tidak. Saya mau berkata, kita semua harus bersukacita. Karena begini, jangan sampai orang-orang yang ada di dunia ini merampas sukacita kita dengan Tuhan. Jangan, amin, rugi. Ada Yesus sebagai kekasih hati. Biar jomblo 2023, yang penting Tuhan Yesus tetap jadi kekasih hati. Semuanya banyak. Berarti ada kata penghiburan, puji Tuhan. Akhirnya terjawab sudah doa-doaku. Akhirnya saya dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bukan cuma anak muda, orang-orang tua juga yang cepat tersinggung. Haleluya. Jangan cuma mau pinjam dulu nggak Paku Birman ini, Paku Birman apa? Paku tetangga. Pinjam dulu nggak pisau. Tapi pisau ini so tumpul. Iya, pinjam dia terus. Suruh lusin panganan tuh pisau. Pinjam dia terus. Nanti sebentar kita semua pinjam panganan. Tetap bersukacita, amin. Biar pisau so habis pinjamnya. Tetap sukacita. Ya. Apalagi orang ini orang Kristen cuma sedikit di bungku ini. Jadi tetap harus ada yang berbeda. Mesti ada yang beda. Sampai firman Tuhan bilang kalau ditempelin pipi kiri. Macam coba, jangan. Kita harus beda. Saya percaya di tahun ini semua jemaat Cornerstone harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Amin. Kita berusaha. Kita berjuang bersama. Bukan berarti kami sebagai hamba Tuhan ayo, no. Kita turun, kita bersama-sama berjuang untuk mencapai kehidupan yang baru yang Kristus sudah janjikan bahwa tempat kita ada dalam kekekalan hidup, dalam surga yang kekal. Amin. Jadi tahun ini kita harus penuh gairah, kita harus penuh semangat yang baru bahwa kita harus menjadi manusia yang baru yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kelahiran baru ini bermula dari sorga dan akan menuju ke sorga.
Ini berarti bahwa manusia yang beriman kepada Kristus, ia dilahirkan ke dalam kehidupan yang ilahi dan surgawi. Kehidupan dalam persekutuan dengan Bapa surgawi yang di atas. Jadi kelahiran baru itu berasal dari Tuhan. Melihat hati kita, Tuhan melihat keinginan kita, Tuhan melihat setiap kerinduan kita. Kalau kita benar-benar rindu untuk diubahkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus pasti akan kerja dalam hidup kita. Amin. Nikodemus yang beradab, Nikodemus yang agamawi, Nikodemus yang kepadanya dipercayai jabatan-jabatan harus diperanakan kembali. Jadi dalam hal ini Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang perlu seorang juru selamat, termasuk Nikodemus. Amin. Setiap orang di dunia ini perlu juru selamat, perlu penolong. Bukankah Tuhan berkata kalau tidak terangkat ke surga ada penolong yang lain? Tapi respon kita terkadang kita tidak menerima dan tidak melibatkan penolong itu. Ada berapa banyak kita yang hanya mengandalkan seorang Nikodemus yang begitu pintar. Tuhan ingatkan kepada kita, semua orang harus dilahirkan kembali. Saya membayangkan kecerdasan Yesus. Saya membayangkan hikmat Yesus pada waktu dia berbicara dengan Nikodemus. Tentu Yesus tahu benar bahwa ini Nikodemus orang hebat. Tentu Yesus sadar Nikodemus ini orang terpelajar. Tetapi apakah Yesus menurunkan standar kebenaran? Tidak. Apakah Yesus bilang, oh iya, tidak apa-apa Nikodemus, yang penting anak rajin kasih perpuluhan, sudah tidak apa-apa. Biar anak bikin dosa, tidak apa-apa. Iya Nikodemus, biar anak kasih perpuluhan, biar anak sober main judi, asal anak kasih perpuluhan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting gembala nanti mau ganti otot, tidak apa-apa. Nikodemus tidak apa-apa, anak main judi, tidak apa-apa. Asal itu doi menang judi, anak selip di perpuluhan saja. Darah Tuhan. Yesus tidak menurunkan standar kebenaran. Dia tidak pusing Nikodemus mau terima dan nyanda, Nikodemus mau tersinggung atau tidak, karena dia tahu kebenaran yang dia sampaikan itu dapat mengubahkan orang kepada kelahiran yang baru. Sehingga Yesus tidak pernah toleransi dengan orang-orang yang berdosa, sekalipun Nikodemus itu orang yang benar. Yesus mau mengajarkan kepada Nikodemus bahwa jabatan itu bukan jaminan untuk masuk ke surga. Bahwa amal kebaikan kita, kebaikan tanpa Allah, kebaikan yang hanya dilihat oleh manusia, itu bukan jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan Allah. Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa kebaikan itu tidak bisa membawa dia kepada kerajaan Allah. Hanya kelahiran baru yang dapat membawa kita masuk dalam kerajaan. Jadi jangan sombong kalau sekiranya engkau sudah baik hari ini. Mungkin engkau baik karena ada maunya. Apalagi mau proyek, kasih bos pansel. Bos ada pulsa, tidak ada, kirim akun bos pulsa. Bos ada bensin, tidak ada, kasih bensin sama bos. Kan ada maunya. Tapi marilah kita mau berbuat memang benar-benar tulus seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi kita tidak pernah hitung-hitungan. Kami setelah 1 minggu kemarin, Josh dan Mes kan pergi, Marlon pergi. Jadi kami cuma berdua. Cuma Josh dan Mes yang berbulan madu. Gembala dan ibu, gembala juga. Jadi dalam perjalanan waktu kami puasa 1 minggu, kami melihat begitu besar pertolongan Tuhan.
Kalau kami lebih, kami tidak bicara. Kalau kami kurang, kami juga tidak bicara. Cuma diam-diam dalam hadirat Tuhan. Ketika kami berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, berdoa untuk jemaat Cornerstone, supaya dalam penyangkalan diri ini dimampukan, dikuatkan, supaya kita mengalami yang namanya all things new. Ini beban kami, agar semua jemaat Tuhan diubahkan. Jangan ini hanya menjadi beban gembala, tapi spirit ini harus ditangkap oleh jemaat. Jangan kita minta banyak sama Tuhan, tapi kita melakukan cuma sedikit. Apakah ada di sini yang sudah puasa 7 hari full? Boleh angkat tangan? Mungkin lain masih sibuk. Saya mau bilang begini. Jangan kita minta Tuhan, saya mau ini. Tapi kita coba melakukan ini buat Tuhan. Jangan. Karena sebabnya melalui momen ini, penyangkalan diri 40 hari, kita berusaha agar setiap apa yang dalam hidup kita itu membawa kita kepada kerajaan surga. Amin. Ayat 4. Ayat 4 ini 11. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saya berpikir begini, Nikodemus mungkin berusaha dia mengerti, dia mau tangkap apa yang Yesus bilang ini. Bagaimana mungkin Tuhan? Kita so tua, masuk di rahim ibu lagi? Tidak mungkin. Jadi Nikodemus berusaha untuk mengerti apa yang Yesus ajarkan kepada dia. Tetapi nampaknya masih terikat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman Nikodemus, sehingga perkataan Yesus tidak bisa dia pahami. Apa latar belakang pendidikan Nikodemus? Dia tahu seluruh isi Taurat, latar belakangnya, pengalamannya, semua hal yang sudah dia lewati. Dia tidak bisa memahami perkataan Yesus. Dia bingung, kaget. Barangkali dia mengharapkan satu perkataan yang masuk dalam logikanya. Dia mengharapkan satu jawaban yang masuk dalam pikirannya. Tetapi waktu Yesus berkata, harus dilahirkan kembali, tampak bahwa Nikodemus tidak memahami. Pertanyaan pertama dari Tuhan Yesus, Nikodemus mengajukan keberatan. Dia bilang begini, bagaimanakah mungkin saya seoma-oma mau dilahirkan kembali? Bagaimanakah mungkin? Ini terdapat kelemahan dalam pengetahuan Nikodemus dari latar belakang pendidikan yang sudah dia hidupi selama ini. Ternyata ada begitu banyak konsep pemahaman yang kita sudah bahas dalam tema transformasi. Biar saya mabok, yang penting saya tidak ganggu ngana, habis cerita. Biar saya bahugel, yang penting saya tidak rugikan ngana kok. Biar dia saya di rumah saya bergembala, jemaah ibadah online jo. Daripada saya datang di gereja, yang boleh lagi itu om sana. Yang boleh lagi itu om sana. Enggak. Daripada tapi suka seolah-olah benar. Prinsip pemahaman ini ada begitu banyak dihidupi oleh orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus yang benar. Apakah mungkin masih banyak Nikodemus yang lain selain Nikodemus rantung yang ada di Parigi? Apakah mungkin masih banyak pemahaman orang yang seperti ini? Yang penting saya tidak ganggu, cukup, tidak usah ganggu saya. Uang-uang saya juga, keluarga saya. Bukan masalah itu, bos. Tapi bagaimana waktu kita mau hidup baru di dalam Kristus? Semua paradigma dunia itu harus dihapuskan. Amin. Terkadang prinsip ini yang sudah kita hidupi bertahun-tahun. Apalagi kalau kepahitannya tidak habis-habis.
Pokoknya dia hidup pahit terus. Lebih pahit dari bunga pepaya. Pahit terus dia hidup. Biar dia pakai baju apa, biar dia mau pakai baju warna-warni, tetap daripada hitam. Dia hati pahit. Mana ada di sini? Sini bisa masuk ke Cina. Haleluya. Jadi kalau bagaimana mungkin Yesus menjelaskan secara roh, tapi Nikodemus menangkap secara daging. Yesus memberikan 3 ilustrasi yang dapat membantu Nikodemus mengerti tentang lahir baru. Pertama, tentang ilustrasi fisik. Jadi Yesus bilang dalam ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ilustrasi yang kedua, Yesus berkata dalam ayat ke-8, angin bertiup kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dan Yesus menjelaskan ilustrasi yang ketiga melalui Injil. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tapi pertanyaan Nikodemus, bagaimana mungkin kita memahami bahwa pengenalan Nikodemus kepada Yesus baru terjadi pada saat mereka berdua. Mungkin selama ini Nikodemus hanya lihat Yesus buat mujizat, Yesus begitu berhikmat, Yesus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang Farisi. Nikodemus melihat, tapi ketika dia berbicara langsung, saya percaya Nikodemus dapat harta yang mahal dari Yesus. Saya percaya Nikodemus dapat harta karun ketika dia mengambil sikap untuk bicara dengan Yesus. Apakah harta karun itu sudah kita pegang hari ini? Nikodemus dapat harta karun karena dia tahu dia harus dilahirkan kembali supaya dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jemaat Cornerstone harus dapat harta itu. Setiap pengajaran, setiap ibadah, setiap konsel selalu pasti dapat sesuatu yang baru. Itu merupakan harta, bukan harta dunia, tapi harta bagaimana kita dapat menjalani hidup kita tetap hidup benar di dalam Yesus. Nikodemus, saya percaya dia adalah orang yang berbahagia pada waktu itu. Sekalipun banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, tapi Nikodemus sementara mau untuk merubah hidupnya. Karena dia tahu ada sesuatu yang hebat dan dahsyat. Karena dia sadar dia sementara berbicara dengan anak Allah. Yang berikut, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 5, ada 3 tafsiran. Tiap ayat ada 3 tafsiran. Yang pertama, tafsiran pertama, lahir kembali dari air dapat diartikan sebagai baptisan penyucian oleh pertobatan karena firman Allah. Amin. Jadi waktu orang kenal Kristus, dia mulai diubahkan, dia mulai lahir baru, dan dia mulai mengambil sikap untuk masuk dalam baptisan air. Ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Lahir kembali dari roh dapat diartikan sebagai kehidupan baru yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka yang percaya dan menerima Yesus. Jadi ada beberapa tafsiran. Ketika tadi Yesus menjawab, berkata kepada, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Tafsiran yang kedua adalah melihat dari konteks keadaan atau latar belakang di mana kisah ini ditulis. Maka ini bisa dihubungkan dalam pemikiran Nikodemus dengan baptisan pertobatan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kalau melihat tafsiran yang kedua, Nikodemus punya pemahaman. Dia berpikir dilahirkan kembali berarti dia tahu ada pertobatan dan harus dibaptis ketika dia hidup di zaman Yohanes pada waktu itu.
Mereka telah menyerahkan dirinya dalam baptisan Yohanes dan memandang mereka sudah lahir kembali. Maka mereka perlu menyadari bahwa, perhatikan, upacara lahiriah tidaklah cukup tanpa kelahiran baru secara rohani. Banyak orang sudah dibaptis tanpa kapuraca. Ada orang sudah dibaptis tanpa biongo. You understand biongo? Ada orang dibaptis bukan lebih bagus, lebih hidup, cuma lebih ancur. Jadi ini menekankan, mengingatkan kita bahwa upacara lahiriah itu tidak cukup tanpa benar-benar harus ada sesuatu yang baru yang lahir dari dalam hati kita. Makanya setiap orang yang mau dibaptis pasti dalam baptisan air harus konseling, harus dipastikan. Nggak mau dibaptis cuma gara-gara mau kawin, mesti dulu di situ dengar firman. Kalau dibaptis cuma gara-gara kita disuruh main tua, karena DP mama Pantai Costa garis keras, kita disuruh main tua. Karena DP opa pionir GPDI, biar masuk neraka yang penting GPDI. Bukan begitu. Saya mau dibaptis, kenapa? Tapi cowok dulu kasihan Tuhan, dia rajin, dia ibadah. Kalau kita udah dibaptis kayak lupa lain dah begitu. Jangan. Kalau engkau mau memberi diri untuk dibaptis, itu benar-benar harus lahir dari hidup. Karena upacara lahiriah itu tidak cukup tanpa kelahiran baru secara rohani. Amin. Sehingga perlu kelanjutan yang lebih mendasar dalam pertobatan itu adalah pertobatan secara menyeluruh dan secara rohania. Kata air dalam ayat 5 adalah mengacu pada Alkitab bahwa gabungan air, firman dan Roh Kudus akan membawa mujizat kelahiran baru. Jadi dalam ayat 5 ini, jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan tidak dilahirkan dari air dan roh, jadi kata dan ini terjemahannya diambil dari kata kai, bukan kai tapi kai, yang mempunyai makna juga. Jadi ketika ayat 5 ini pakai bahasa asli, dibilang begini, kata-kata Yesus akan menjadi jika seorang tidak dilahirkan dari air juga roh. Berarti ini merupakan satu kesatuan yang mempunyai pengertian yang sama. Jadi menurut tafsiran ini, air dan Roh Kudus akan mempunyai pengertian yang sama. Tapi seperti yang kita lihat pada bagian ini, Yesus menggunakan kata air sebagai lambang Roh Kudus. Karena itu beberapa pendapat menyatakan bahwa Yesus menggunakan metafora yang sama dalam pasal yang ketiga ini. Sehingga walaupun hubungan antara pengertian baptisan air dan baptisan roh sangat dekat, namun perhatikan, jelas tekanannya adalah pada roh, bukan pada air, sebagaimana yang ditunjukkan di ayat tadi. Jadi ayat 6 tadi dia begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini mengandung suatu makna bahwa jangan hanya aturan secara lahiriah saja yang kita mau kerjakan, tetapi yang terpenting hubungan roh kita dengan Tuhan itu kita tidak bangun sia-sia. Makanya saya berkata tadi, tidak menjamin orang dibaptis hidupnya langsung kudus, langsung jadi holy man. Tidak berarti orang dibaptis hidupnya langsung tidak mengenal dosa, jauh dari pergumulan, jauh dari tidak. Justru makin dibaptis, engkau makin diproses untuk Tuhan dapatkan roh yang benar dalam hidup. Amin. Jadi pentahiran melalui baptisan itu harus dibuktikan melalui roh yang ada dalam hidup. Karena baptisan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau mau serius dengan Tuhan, bahwa engkau tidak mau main-main lagi dengan Tuhan.
bahwa engkau setiap hari harus hidup baru. Bukan Senin Selasa hidup lama, Jumat Sabtu Minggu hidup baru, bukan. Setiap hari harus hidup baru. Bukan hari Senin mau bapak curi di kantor, korupsi, apa semua, mengiyakan segala yang tidak berkenan. Jumat Sabtu Minggu puasa, hidup bertobat baru lagi. Bukan begitu, bos. Tiap hari harus hidup baru. Tiap hari harus berkenan kepada Tuhan. Tiap hari harus tetap melekatkan diri kepada Tuhan. Ini konteks kehidupan yang baru. Tidak ada evolusi dari daging ke roh. No, tidak ada. Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru yang mutlak diperlukan untuk menjadi terlibat dalam kerajaan Allah. Dikatakan harus, garis bawah ini kata harus yang bertanda merah. Dikatakan harus karena daging tidak sempurna. Kalau ada jemaat Tuhan yang cari gembala sempurna, cepat-cepat dia di sorga. Karena tidak ada gembala yang sempurna. Berarti pencarian kita keliru. Amin. Jika ada seorang dari yang lain atau anak muda saya mau cari istri, oh Tuhan, aku usah kita laga, mungkin putih, pirang, rohani, dan tahunya bah check out di Shopee, itu sudah yang paling penting. Mana hidup tidak betul. Bagaimana mau mencari pasangan seperti itu? Karena daging tidak sempurna. Jadi jikalau Anda sekalian atau Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini mencari sosok yang sempurna, itu keliru. Karena itu hanya berada di dalam Yesus. Pencarian kita berarti sama. Karena daging ini lemah. Daging hanya dapat melahirkan daging. Dan ini tidak mungkin dapat diterima oleh Roh Allah. Itulah sebabnya keinginan daging benar-benar mengganggu usaha roh manusia. Itu berada dalam hubungan yang sempurna dengan Allah. Karena itulah daging dengan semua gairah dan keinginannya harus tunduk pada roh. Sekali lagi saya tekankan, itulah sebabnya daging dengan semua keinginannya dan gairahnya harus tunduk pada roh. Amin. Amin. Segala keinginan daging itu harus tunduk pada roh. Ini bisa dikatakan manusia baru yang hidup dalam ciptaan Tuhan. Apa keinginan daging kita hari-hari? Oh Tuhan, saya mau ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang anak gembala. Dia bilang begini, betapa susahnya hidup dia. Dia mau beli gula-gula, permen. Dan pada satu kali dia dibawa kepada satu toko. Ini anak suka sekali makan ini gula-gula, kasihan. Dia bilang oleh Pak, minta itu gula-gula. Dia bilang berdoa. Mau makan gula-gula mau berdoa kasihan. Tuhan, berdoa. Coba sekarang yang berdoa kalau dia dapat cakalian di Alfami di sana. Bapak berdoa. Apa yang saya tangkap di sini? Sampai seperti itu seorang anak hamba Tuhan jika minta sesuatu harus berdoa. Jadi saya mau berkata kepada kita hari ini, mungkin ada tawaran yang begitu menggiurkan hari ini yang datang kepada kita. Dan kita anggap itu jawaban doa dari Tuhan. Tunggu dulu Pak. Mungkin sebagai suatu jebakan iblis, seperti Lot memandang tanah yang hijau, yang berpikir dalam pikirannya tidak mungkin saya punya ternak mau lapar di sana. Tapi apa yang terjadi? Barangkali hari ini ada satu tawaran yang bagi daging begitu enak. Engkau sudah mulai hitung DP keuntungan. 1 dos dapat sekian. Cuma pelayan altar yang tahu.
Satu piece dapat sekian. Oh ini begini. Dia mulai hitung semua. Sampai DP ujung. Supaya lolos. Nanti dia keluar puluhan. Saya mau kasih di gereja. Puji Tuhan ceritanya. Makanya saya bilang. Segala sesuatu harus diuji. Dan itu harus tunduk kepada Roh. Kalau memang itu dari Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Maka kalau tidak dia telah berusaha seperti apa. Itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu harus diuji. Dan segala sesuatu harus doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Seperti anak gembala tadi. Kita gula-gula suruh berdoa. Apakah sekarang kita masih menerapkan hal itu? Apakah sekarang kita sebagai orang-orang tua yang sudah lama hidup menjadi orang Kristen, ketika tawaran yang wah itu datang, apakah kita masih berdoa? Kita masih tanya Tuhan? Alangkah baiknya kita berdoa dan kita tanya sama Tuhan. Saya mau bilang begini, di dalam lembah kelam pun Tuhan sanggup pelihara Torah. Dalam musim yang sulit pun Tuhan sanggup pelihara Torah. Jadi kenapa orang mesti takut? Orang mesti mengejar. Waktu itu kita tidak dapatkan, kita mulai kecewa. Dan kita mulai salahkan Tuhan. Ini kok gara-gara Tuhan. Ini kok gara-gara gembala dan berdoakan. Ini kok gara-gara hamba Tuhan. Ini kok gara-gara ini. Mulai menyalahkan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu. Kalau engkau ambil itu, engkau akan jauh daripada Tuhan. Tapi dia lebih memilih untuk tidak meloloskan itu. Asal engkau tetap dekat. Pilih mana? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 8, ayat terakhir. Ayat paling indah dan paling ditunggu-tunggu. Ayat terakhir. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Hukum reproduksi adalah menghasilkan sesuai jenisnya. Demikian pula Roh menghasilkan Roh. Yaitu suatu kehidupan yang dilahirkan, ditumbuhkan, dan didewasakan oleh Roh Kudus. Kita memulai hidup di tahun 2023 dengan penyertaan Tuhan. Kita harus hidup di dalam Roh. Dalam Roh itu hidupnya enak. Jadi begini itu di dalam Roh. Ketika ada seseorang yang mau menjahati kita, kalau Roh kita itu peka, kita akan tahu. Oh, ini mau. Saya punya roh ini lain, dia tidak ketemu. Tapi kalau ini orang juga caparuni, kita makan juga caparuni dengan caparuni. Jadi hidup melalui Roh, kita akan dituntun oleh Tuhan. Hari ini saya mau ngapain Tuhan? Tuhan mulai menuntut engkau begini. Hari ini saya mau ngapain Tuhan? Tuhan mulai berbisik, berkata, engkau mulai peka dengan suara Tuhan. Engkau mulai peka dengan suara Tuhan. Bukan hanya peka dengan suara istri di akhir bulan, tapi peka dengan suara Tuhan. Biasa suami-suami kalau suara akhir bulan, mulai peka dengan istri di suara. Biar istri barangkali tak salah taruh itu barang kuat di bunyi Tuhan sutur. Mengapa lagi tapi istri? Minta gaji lagi, aduh sebelum masuk rantaian. Tapi kita harus peka dengan suara Tuhan. Karena Roh menghasilkan Roh. Itu suatu kehidupan yang dilahirkan, ditumbuhkan, dan didewasakan oleh Roh. Ternyata dengan pengetahuan agama, ternyata dengan orang dengan pengetahuan agama dan kesalahan yang kuat seperti Nikodemus, belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Padahal orang harus dilahirkan kembali agar menikmati dan mengalami kehidupan yang bersifat surgawi. Kebingungan Nikodemus kiranya membuat kita bercermin berapa lama kita telah menjadi Kristen. Kebingungan Nikodemus kiranya menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Sudah berapa lama kita iring Yesus? Kebingungan Nikodemus biarlah menjadi rema hari ini dalam hidup kita. Bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak tergantung berapa lama, tapi tergantung pertumbuhan roh yang engkau mau terus upgrade dalam kehidupan. Apakah kita telah mengalami pembaruan rohani melalui kelahiran kembali? Bila belum, undanglah Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Seringkali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti Nikodemus. Perbuatan baik, ikut melayani di gereja, memberi persepuluhan, sudah dibaptis dalam air, dan berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya.
itu tidak menjamin diri kita akan selamat. Hanya pembaharuan dari Roh Kudus dapat membuat seseorang berkenan kepada Yesus. Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru yang mutlak diperlukan untuk menjadi terlibat dalam kerajaan Allah. Dikatakan harus, karena daging tidak sempurna. Mari tutup mata kita. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami mau terus berjuang dan berusaha Tuhan, untuk hidup kami terus diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Sejujurnya kami ingin berhenti dengan cara hidup kami yang lama. Itulah sebabnya kiranya Roh Allah terus membantu kehidupan kami. Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat kedalaman hati kami. Tuhan melihat semua yang ada dalam pikiran kami. Itulah sebabnya Bapak yang baik, biarlah melalui benih yang kecil Tuhan dapat tumbuhkan menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, benih ini boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau dibaharui setiap hari. Kami mau terus disempurnakan setiap hari, menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan kami Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Itulah tujuan kami Tuhan. Tujuan-tujuan kami akan menjadi baru ketika kami mau memberi hidup kami seperti hanya kepada-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Hamba terbatas adanya, biarlah Roh Allah yang akan menyempurnakan kebenaran firman. Bentuk sukacita, kami akan memberikan korban persembahan. Kami percaya ketika kami memberikan tidak berkekurangan, tapi kami makin berkelimpah di dalam. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saya menyerahkan kepada pemimpin pujian, ada penyampaian. Jadi nanti akan ada kotak ekstra kolekte. Jadi ekstra kolekte ini akan disalurkan untuk diakonia kas majelis daerah. Jadi kami ketua-ketua wilayah setiap bulan itu harus menyetor kas diakonia ke MD melalui ekstra kolekte. Jadi ini kas diakonia diperuntukkan bagi gembala-gembala yang sakit, ada duka atau ada yang mengalami musibah. Jadi semua gembala-gembala majelis daerah, majelis wilayah itu diharuskan untuk mengumpulkan diakonia menyetor ke kas MD. Jadi sebentar akan ada kas di depan untuk kita peruntukkan ke kas diakonia majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan bagi kita semua, diperbaharui dari hari ke hari, terus memberkati Bapak Gembala dan keluarga, terus dipakai lebih lagi. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Besarkan nama Tuhan dan terus baik. Betapa besar kasih-Nya.
bersyukur Engkau sudah pimpin jalannya ibadah raya kami pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini, biar semuanya itu manis kedengaran di hadapan-Mu Tuhan. Dan semuanya menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan kami percaya tangan kasih-Mu yang akan turun untuk memberkati kami semua. Bapa di sorga, kami angkat hati kami. Kami hendak bersyafaat di akhir ibadah kami, melepaskan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami angkat hati kami mengasihi Indonesia. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Seluruh aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami melepaskan berkat bagi daerah kami Sulawesi Tengah dalam keberkatan Allah. Bagi Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Bagi kota Bungku tempat di mana kami berada, kami percaya di tanah ini ada kasih Tuhan, di tanah ini ada cinta Tuhan, dan di tanah kami ini Tuhan ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Terlebih Tuhan, kerinduan kami biar hujan keselamatan terjadi atas Indonesia, terjadi atas Sulawesi Tengah, terjadi atas Morowali dan Bungku dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, nama Kristus yang dipermuliakan. Kerinduan kami Tuhan, ada suku asli Bungku
engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami benar-benar jemaat Cornerstone jadi eklesia gereja yang berdampak. Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Banyak jiwa yang datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bahkan setiap kami seluruh jemaat Cornerstone, baik yang hadir pada saat siang hari ini maupun yang tidak sempat hadir, biarlah kiranya dijagai kami seperti biji mata Tuhan. Dari anak sekolah minggu sampai seluruh orang tua, bahkan yang lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna tinggal menjadi bagian milik kami semua. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Kami percaya kalau ada kami yang datang dengan sakit penyakit, maupun saudara kami yang ada di rumah masing-masing yang terbaring lemah dalam keadaan sakit, sudah disembuhkan oleh darah Kristus. Yang datang dengan susah hati dihiburkan oleh kasih Kristus. Bahkan kami yang datang dengan segala kelemahan, kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Yang berkekurangan dicukupkan, yang tertutup jalan Allah buka jalan di tengah-tengah laut. Kami percaya Tuhan, Allah sanggup menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone, dari gembala sampai seluruh pengurus, jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan, tinggal dalam pengurapan Allah yang dahsyat. Dan kami semua yang hadir malam pada sore hari, pada siang hari ini Tuhan, biar kami benar-benar menjalani hidup yang baru bersama Kristus, punya hati yang baru, roh yang baru, menjadi jemaat yang kuat, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami terus menyaksikan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terimalah sembah syukur kami saat siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kami semua yang hadir saat siang hari ini ya Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, mari tadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau di setiap pekerjaan usaha yang engkau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Allah buat berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diperintahkannya malaikat surga untuk mendatang melindungi engkau. Dijauhkannya engkau dari segala celaka, didatangkannya engkau segala keselamatan. Dijauhkan daripada engkau segala celaka, maut, kerugian, kemalangan. Didatangkan berkat yang besar dari Allah Bapa. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya kami siang hari ini Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. 자기야. Puji Tuhan, berkatilah setiap kita yang hadir siang hari ini, setiap kita yang sudah menabur, Tuhan pasti akan memberkati. Kita akan mendengarkan Oral Source pekan Minggu jam 6 sore. Sebentar kita akan ada rapat jemaat. Sekali lagi, sebentar sore jam 6 akan ada rapat jemaat evaluasi seluruh pengurus yang ada. Jadi ini terbuka untuk seluruh jemaat, terlebih khusus bagi semua pengurus-pengurus yang sudah bertugas di tahun 2022 kemarin. Jadi kita akan rapat evaluasi